Hi StudyMates, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Perkenalkan, nama aku Ayu Putri Hartono dari Universitas Airlangga, dan aku memiliki beberapa achievement nih teman-teman, yaitu memiliki skor 408 pada SKD CPNS 2024, serta menjalani S2 Fast Track. Dan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari materi tentang prediksi data ya teman-teman. Nah, berikut adalah objektif material dari materi hari ini. Pertama, ada definisi prediksi data. Kedua, jenis-jenis kecenderungan tren data yang dibagi menjadi tren naik, turun, atau konstan, serta praktis atau contoh-contoh soal. Kita masuk ke materi teman-teman. Prediksi data adalah kemampuan untuk memperkirakan atau menebak suatu kejadian di masa depan berdasarkan data yang telah ada. Artinya, StudyMates perlu mencoba melihat ke depan dengan menggunakan informasi dari masa lalu atau informasi yang sudah diberikan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari beberapa tren yang sering muncul ya dalam soal-soal. Yang pertama ada tren naik, di mana data secara umum cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Jika tren datanya naik, maka kita bisa memprediksi data statistik berikutnya akan naik pula. Contoh penjualan produk yang terus meningkat setiap tahunnya, berarti dari tahun ke tahun penjualan semakin meningkat dan tren datanya semakin meningkat. Yang kedua, ada tren turun, di mana data secara umum cenderung menurun dari waktu ke waktu. Jika data trennya turun, maka kita bisa memprediksi data statistik berikutnya akan turun juga. Contoh, harga beras di desa A terus menurun. Serta yang ketiga, ada tren konstan, di mana data tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Jika data trennya konstan atau tetap, maka kita memprediksi data statistik berikutnya akan konstan atau tetap pula. Contoh, suhu rata-rata di suatu kota yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Lalu kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Oke, teman-teman diberikan grafik dan ada soalnya nih. Yang pertama, teman-teman ditanya, berdasarkan data dalam grafik tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat untuk memperkirakan harga 3 jenis buah pada bulan Juni? Juni ya, berarti kan di bulan yang setelah Mei, yang tidak kita dapatkan datanya. Apelnya berapa, jeruknya berapa, dan mangganya berapa. Kalau kita lihat teman-teman, apel yang ditandai dengan warna biru itu menunjukkan konstan naik ya teman-teman, sehingga dapat kita pastikan ini akan ada di atas 42 ya untuk jumlah buahnya. Jadi karena dia naik ya teman-teman ke atas. Nah, yang jeruk yang ditandai oleh warna merah itu setiap tahunnya mengalami tren yang menurun ya, walaupun sempat meningkat pada Januari, tapi secara umum itu dia lebih turun, sehingga kita bisa katakan jeruk akan lebih mungkin untuk turun ya teman-teman. Serta mangga yang ditandai oleh garis grafik warna kuning, itu sudah jelas ya teman-teman, grafiknya trendnya itu adalah turun. Jadi mangga juga turun. Lalu kita lihat pilihan ganda dari soal ini. Yang A, harga buah apel lebih mahal daripada bulan sebelumnya. Oke, karena grafik ini adalah grafik harga per kilo ya teman-teman. Harga per kilo. Berarti per kilonya kalau trennya naik semakin mahal, kalau turun semakin murah. Kalau yang A, harga buah apa lebih mahal daripada bulan sebelumnya? Nah, ini benar ya teman-teman. Kita tandai terlebih dahulu, tapi kita cek opsi jawaban kita yang lainnya. Yang B, harga buah mangga lebih murah daripada buah jeruk. Mangga dan jeruk. Ini juga salah ya teman-teman. Karena kalau kita lihat trennya dari bulan April dan Mei saja, itu mangga cenderung lebih murah dibandingkan buah jeruk. Sehingga ini salah. Yang C, harga buah jeruk lebih murah daripada buah apel. Betul, kalau kita lihat ya, untuk opsi yang C ini, ada kemungkinan betul nih teman-teman yang C, karena dia terlihat jeruk itu lebih murah biasanya dibanding buah apel. Tapi yang D, kita lihat lagi opsinya, harga buah jeruk lebih murah daripada bulan sebelumnya. Nah, ini juga terkesan benar ya teman-teman. Kita tandai terlebih dahulu.
Serta yang E, harga buah mangga sama dengan bulan sebelumnya. Mangga ini mengalami tren turun ya teman-teman, sehingga salah. Bukan sama trennya, tapi trennya turun, bukan tren konstan. Oke, kita memiliki 3 opsi teman-teman, A, C, dan D. Tapi kita lihat lagi teman-teman, untuk tren dari si buah jeruk, ini kan dia sempat naik lalu turun ya teman-teman. Sehingga walaupun trennya itu cenderung mengarah ke kecondongan adalah ke tren turun, tapi tidak menunjukkan tren yang lebih bisa diprediksi karena ada sempat naik nih dari bulan Januari ke Februari. Sehingga untuk tren si buah jeruk ini tidak menunjukkan sesuatu hal yang bisa diprediksi untuk bulan berikutnya teman-teman. Bisa saja dia naik walaupun tadi kita bilang dia turun kalau misalnya melihat dari mayoritas bulan-bulan sebelumnya. Sehingga untuk yang C dan yang D kita eliminasi ya teman-teman, karena yang ditanya adalah yang paling tepat yang betul-betul sudah pasti dari bulan Januari hingga Mei itu mengalami kenaikan, yaitu si buah apel. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah A. Kita masuk ke soal nomor 2. Berikut adalah data produksi domestik regional bruto atau PDRB per kapita dari Yogyakarta tahun 2013 hingga 2020. Melalui data di atas, pernyataan yang benar. Oke, kita lihat langsung saja teman-teman dari opsinya. ADHB atau yang ditandai dengan grafik warna oranye teman-teman. Produk domestik regional bruto per kapita Yogyakarta menunjukkan tren naik. Oke, yang oranye. Kita lihat apakah oranye ini naik terus. Betul? 213 ke 14 naik, 14 ke 15 naik, 15 ke 16 naik, 17 18 naik, 18 19 naik, tapi 19 ke 20 mengalami penurunan teman-teman. Nah, ini karena titiknya lebih tinggi 2019 ya. Nah, karena seperti tadi perlakuannya, kalau misalnya trennya walaupun menunjukkan kecenderungan naik, tapi ada istilahnya anomali. Nah, tren tersebut tidak bisa dipastikan atau diprediksi ya ke depannya apakah relevan untuk digunakan sebagai tren pada bulan atau tahun berikutnya nih ya, karena ini tahun. Sehingga ini salah ya teman-teman untuk yang A. Walaupun trennya kecenderungan naik, tapi tidak bisa sebagai kita katakan tren naik sebagai opsi atau untuk mewakilkan tren keseluruhannya. Yang B, ADHB dan ADHK sama-sama menunjukkan tren naik. Nah, yang tadi saja ADHB-nya trennya anomali ya teman-teman, trennya tidak ada, tidak bisa diprediksi. Yang ADHK kita lihat, betul teman-teman, 13-14 sama, 14-15 sama naik, 15 sampai ke 2019 ini sama ya teman-teman, ADHK naik, tapi 2019 ke 2020 ini sama perlakuannya kayak ADHB, dia turun teman-teman, sehingga ini juga salah yang B. Yang C, ADHB pada tahun 2021 akan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Nah, ini juga belum tentu teman-teman, karena kita tidak bisa memprediksi ya teman-teman apakah dia ini bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Karena kalau kita lihat teman-teman, tadi trennya itu tidak ada dan tidak muncul, sehingga kita tidak bisa memprediksi ADHB pada tahun berikutnya itu apa lebih tinggi atau tidak, sehingga yang C ini salah. Yang D, ADHK pada tahun 2021 akan lebih tinggi daripada ADHB pada tahun 2021. Nah, ini juga salah ya teman-teman, karena kalau kita lihat trennya saja dari 13 sampai 2020 itu ADHB atau yang oranye itu selalu lebih tinggi ya daripada ADHK-nya, sehingga ini salah, sehingga jawaban kita adalah E ya teman-teman, karena kalau kita lihat yang E, pernyataannya adalah ADHK atau yang kuning ini pada tahun 2021 akan lebih rendah daripada ADHB pada tahun 2021. Nah, ini benar ya teman-teman, karena gap-nya saja kelihatan. Tiap tahun yang ADHB itu lebih tinggi, sehingga benar ADHK itu lebih rendah. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah E ya teman-teman. Oke, kita masuk ke soal berikutnya teman-teman, ke soal nomor 3. Soal nomor 3, kita dilihatkan ini sebuah tabel. Sebuah perusahaan mencatat jumlah pelanggan mereka dalam 5 bulan terakhir sebagai berikut dari bulan Januari hingga bulan Mei. Jika tren ini berlanjut, berapa perkiraan jumlah pelanggan pada bulan Juni? Juni ya. Berarti setelah Mei. Kalau kita lihat trennya teman-teman dari jumlah pelanggan, ini tiap bulan itu terdapat peningkatan pelanggan 500 orang. Ini berlaku juga untuk semua bulan ya teman-teman, Februari ke Maret,
Maret ke April, dan April ke Mei sama-sama mengalami peningkatan 500. Sehingga kita dapat pastikan bulan Mei ke Juni juga akan mengalami peningkatan yang sama, yaitu 500. Karena yang ini trennya bisa kita prediksi, trennya itu naik terus, bisa kita istilahnya hampir bisa kita gunakan sebagai acuan ya teman-teman untuk melihat jumlah pelanggan pada bulan Juni. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah B ya teman-teman. Nah, nomor 4 masih sama seperti nomor 3, teman-teman diberikan tabel. Sebuah perusahaan teknologi mencatat jumlah pengguna aplikasi mereka selama 5 tahun terakhir sebagai berikut. Jika tren pertumbuhan pengguna ini terus berlanjut, maka dengan pola yang sama, berapakah perkiraan jumlah pengguna pada tahun 2025? Oke, 2025 ya teman-teman yang ditanya, bukan 2024, 2025. Nah, teman-teman, yang diminta 2 tahun setelahnya ya, berarti tahun 2024 dan 2025. Kita lihat dulu untuk tren dari pengguna aplikasinya. Pengguna aplikasi di setiap tahun ada peningkatan teman-teman, berarti trennya naik, yaitu sebanyak 1,3 juta orang. Nah, ini juga sama ya teman-teman, 20 ke 21 itu mengalami peningkatan 1,3 juta orang, 2021 ke 22 peningkatan 1,3, 2022 ke 23 1,3. Nah, di 2024 juga sama teman-teman, mengalami peningkatan 1,3. Nah, 6,7 juta ditambah 1,3 itu sama dengan 8 juta ya teman-teman. Nah, kalau 2025 sama, kita tambahkan lagi dengan 1,3 juta karena prediksi trennya tren naik nih teman-teman. Nah, berarti di tahun 2025 berapa jumlah pengguna aplikasi tersebut? Yaitu 9,3 teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik ya, fokus dengan soal yang diminta. Apakah soalnya diminta untuk bulan berikutnya atau bulan bahkan dengan soal ini di 2 tahun berikutnya ya teman-teman. Jadi jawaban nomor 4 adalah C. Lalu kita masuk ke soal nomor 5. Berikut adalah statistik data penetrasi pengguna smartphone di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019. Dan data di atas menunjukkan jenis. Nah, teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan pada materi yang paling awal, jika kita lihat nih teman-teman dari grafik paling kiri hingga ke kanan, itu menunjukkan tanda naik ya teman-teman. Dia meningkat ke kanan. Nah, ini menunjukkan tren naik, sehingga jawabannya C. Kalau misalnya dari kiri justru ke bawah, maka ini disebut sebagai tren turun. Atau kalau misalnya dia lurus, disebut tren konstan ya teman-teman. Sehingga pada soal nomor 5 jawabannya adalah C. Nah, soal nomor 6, berikut adalah data penjualan makalah dari tahun 2017 hingga 2021. Tren data di atas merupakan jenis. Oke, teman-teman, yang ini juga mudah, teman-teman. Tadi sudah teman-teman lihat dari kiri menuju atau menurun ke bawah, sehingga tren ini disebut tren turun atau A ya, teman-teman. Oke, soal nomor 7. Soal nomor 7 mengatakan, berdasarkan data dalam grafik tersebut, manakah pernyataan paling tepat untuk menggambarkan kondisi pasien virus X di rumah sakit tersebut pada bulan September? Nah, bulan September di sini ya, teman-teman. Oke, kita lihat pilihan ganda ya, teman-teman. Yang A, jumlah pasien virus X meningkat dibandingkan dengan bulan Agustus. Nah, kita lihat teman-teman, pasien yang positif virus X ini yang ditandai oleh yang warna kuning, yang ada garis hitamnya, itu mengalami atau trennya itu naik turun ya teman-teman, sehingga kita tidak bisa memprediksi atau datanya tidak dapat menunjukkan kecenderungan, sehingga kita eliminasi yang A. Yang B, jumlah pasien virus X sembuh lebih besar daripada bulan Agustus. Oke, pasien yang sembuh itu yang warna ungu. Kalau yang warna ungu ini, teman-teman, kita lihat ini trennya itu turun ya teman-teman. Kalau lihat angkanya saja 95, 90 hingga terakhir 75 itu yang sembuh itu juga turun teman-teman. Sehingga karena trennya turun, ini kita salah. Yang C, persentase pasien virus X yang dirawat di ICU lebih kecil daripada bulan Agustus. Oke.
pasien yang dirawat di ICU. Yang di ICU itu yang ditandai oleh grafik yang warna merah nih ya teman-teman. Dan ini mengalami kecenderungan atau tren naik ya teman-teman. Dan angkanya pun sama demikian dari 5, 10 hingga terakhir di 25. Jadi ini salah karena dibilangnya lebih kecil. Sementara kalau misalnya ngeliat trennya itu adalah tren naik, berarti harusnya semakin meningkat. Yang D, jumlah pasien virus X yang dirawat di ICU lebih besar daripada bulan Agustus. Nah, ini tepat ya teman-teman karena kebalikannya dari yang C. Yang E, persentase pasien virus X sembuh lebih besar daripada bulan Agustus. Nah, ini juga salah ya teman-teman karena trennya yang tadi kita sebut trennya itu turun sehingga ini salah. Jawaban soal nomor 7 adalah D ya teman-teman. Oke, soal nomor 8. Berikut adalah data pendapatan aplikasi game seluler global dari tahun 2017 hingga 2021. Berdasarkan data di atas menunjukkan tren. Oke, ini sama seperti dua soal sebelumnya. Tren yang diminta teman-teman untuk diprediksi, kalau misalnya dia semakin meningkat dari kiri ke kanan, maka itu disebut sebagai tren naik ya teman-teman. Serta kita masuk ke nomor 9. Pada tahun 2012, jumlah mobil listrik yang digunakan masyarakat sangat sedikit. Pada tahun 2020, lebih banyak mobil listrik yang ditemukan di jalanan dibandingkan pada tahun 2012. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Nah, kita lihat dulu yang A. Pada tahun 2020, jumlah penjualan mobil lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012. Ini mobilnya belum jelas sih sebenarnya teman-teman mobil apa. Tapi kita asumsikan terlebih dahulu ini mobil listrik ya, karena yang kita kulik di sini adalah mobil listrik. Kalau begitu, ini betul teman-teman karena pada tahun 2020 itu kan lebih banyak katanya yang ada di jalanan nih dibandingkan 2012, sehingga harusnya kalau misalnya semakin banyak dilihat di jalanan pada tahun 2020 maka penjualannya meningkat teman-teman. Oke, yang B. Sejak tahun 2012 banyak produsen mobil listrik yang memasarkan produknya. Nah, ini salah ya teman-teman, karena jumlah mobilnya masih sangat sedikit. Yang C, pada tahun 2020 pemerintah memberikan insentif pajak pada mobil listrik. Nah, ini juga tidak ada informasinya pada soal di atas, jadi kita tidak tahu ya teman-teman. Yang D, mobil listrik dianggap sebagai mobil mewah untuk kelompok konsumen tertentu. Nah, ini juga salah informasinya karena tidak ada di soal. Yang E, pemasaran mobil listrik pada tahun 2012 lebih sering dilakukan dibandingkan tahun 2020. Dan ini juga salah ya teman-teman karena semakin banyak terlihatnya itu tahun 2020. Jadi asumsinya pemasaran pada tahun 2012 itu belum seberapa atau belum banyak, sehingga nomor 9 kita jawab A. Soal nomor 9, dijawab pada tahun 2020 jumlah penjualan mobil lebih banyak dibandingkan tahun 2012. Jadi mobil ini kita asumsikan mobil listrik ya teman-teman. Dan ini adalah asumsi yang paling mungkin terjadi. Soal nomor 10, berikut adalah data jumlah penduduk Indonesia tahun 2014 hingga 2023. Berdasarkan grafik di atas, pernyataan yang benar adalah, kita langsung masuk ke pilihan gandanya. Yang A, angka pertumbuhan mengalami kenaikan setiap tahun. Nah, yang pertumbuhan itu diwakilkan oleh yang warna oranye ya teman-teman. Trennya itu mengalami tren turun dari 1,42 hingga 1,13%, sehingga ini salah. Yang B, tren data angka pertumbuhan merupakan tren naik. Pertumbuhan itu yang warna biru ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu dari jawabannya. Pertumbuhan. Oh, sorry teman-teman. Tren pertumbuhan itu yang warna oranye. Sehingga tren data angka pertumbuhan ini merupakan tren naik. Salah ya teman-teman, karena kita lihat kalau tren pertumbuhan itu, yang oranye, itu justru turun. Itu adalah tren turun. Sehingga salah. Yang C, pada tahun 2024, angka jumlah penduduk akan mengalami penurunan, sedangkan angka pertumbuhan akan mengalami kenaikan. 2024 berarti kita memprediksi dulu ya. 2024 jumlah penduduk akan mengalami penurunan, jumlah penduduk yang warna biru, sementara pertumbuhan akan mengalami kenaikan. Nah, ini salah ya teman-teman, harusnya berkebalikan. Yang mengalami penurunan itu yang pertumbuhan, sementara yang mengalami kenaikan adalah jumlah penduduk.
Yang D, pada tahun 2024 angka jumlah penduduk akan mengalami kenaikan, sedangkan angka pertumbuhan akan mengalami penurunan. Nah, ini yang barusan kita diskusikan teman-teman, sementara ini betul ya. Yang E, jumlah penduduk dan angka pertumbuhan tahun 2024 tidak dapat diprediksi. Nah, ini juga salah ya teman-teman, karena dapat diprediksi karena tren dari jumlah penduduk dan pertumbuhan itu trennya bisa diprediksi, dan jumlah penduduk itu trennya naik, pertumbuhan itu trennya turun. Sehingga nomor 10 jawabannya adalah D ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah key main takeaways dari materi hari ini. Prediksi data adalah kemampuan untuk memperkirakan atau menebak suatu kejadian di masa depan berdasarkan data yang telah ada. Ada, seperti yang teman-teman tadi sudah pelajari, ada tren naik yang datanya itu cenderung meningkat, ada tren turun yang datanya menurun, dan ada tren konstan yang datanya tetap atau tidak ada perubahan. Walaupun tadi kita tidak ketemu di soal ya, tapi ada tren konstan tersebut. Dan kalau misalnya trennya itu ada naik turun dalam satu grafik atau dalam satu garis, itu trennya tidak dapat diprediksi ya teman-teman, sehingga kita tidak bisa menyebutnya sebagai tren naik turun atau tren turun naik seperti itu, karena itu tidak valid untuk kita prediksi data ke depannya itu akan seperti apa. Great job StudyMates, kamu sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Kalau StudyMates merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar bisa terus menghadirkan lebih banyak materi bermanfaat. Kamu bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depan. Kalau belum bisa berdonasi, no worries. Kamu juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-temanmu atau membagikan info Let's Study di media sosial kamu. Every little support means a lot. Jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Let's Study Career. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat StudyMate. See you!